Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Dika. Sejak kecil, Dika sudah terbiasa hidup sederhana. Keluarganya adalah petani biasa yang mengandalkan hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayahnya, Pak Amin, adalah seorang petani padi yang bekerja keras, sementara ibunya, Bu Siti, seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang dan selalu mengajarkan pentingnya berdoa. Dika tumbuh besar dengan segala keterbatasan yang dimiliki keluarganya. Meskipun begitu, Dika selalu merasa bangga dengan orang tuanya yang tak pernah mengeluh meski hidup dalam kesederhanaan. Ibunya sering berkata, "Nak, jangan pernah merasa kurang. Doa ibu akan selalu menyertaimu." Kata-kata itu selalu terngiang di telinga Dika, memberikan semangat dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, Dika merasa bingung tentang masa depannya. Ia tak punya banyak pilihan, karena tidak ada dana untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Teman-temannya memilih untuk merantau ke kota besar, mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan. Namun, Dika merasa hatinya berat meninggalkan desa dan keluarganya. Ia merasa bahwa desa adalah tempat yang memberikan ketenangan dan kedamaian, serta tempat yang membuatnya merasa dekat dengan orang tuanya. Suatu hari, saat duduk di beranda rumah sambil memandang petak sawah milik orang tuanya yang sudah menguning, Dika mulai berpikir tentang cara untuk mengubah hidupnya. Ia memikirkan semua peluang yang ada di sekitar desa. Kambing, sebuah ternak yang tak asing bagi penduduk desa, tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Dika ingat, ibunya selalu menyebutkan bahwa kambing adalah hewan ternak yang menguntungkan. Bu Siti pernah bercerita bahwa di masa mudanya, keluarganya pernah memiliki beberapa ekor kambing yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dika, kambing itu tidak hanya bisa menghasilkan susu, tapi juga bisa dijual dagingnya. Bahkan kulitnya pun bisa dijadikan barang berharga. Kalau kamu mau, coba mulai dengan 1 atau 2 ekor dulu. Pelan-pelan, siapa tahu kamu bisa sukses, ujar Bu Siti saat Dika mengutarakan ide untuk beternak kambing. Namun, meski ibu memberikan dukungan, Dika tahu bahwa beternak kambing bukan hal yang mudah. Ia tidak punya modal untuk membeli kambing dan kebutuhan lainnya. Ia juga tidak tahu banyak tentang cara merawat kambing, apalagi beternak kambing dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Namun, meski begitu, ada tekad yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia percaya bahwa dengan doa dan kerja keras, semua hal bisa tercapai. Dika memutuskan untuk berbicara kepada ayahnya tentang rencananya untuk mulai beternak kambing. Pak Amin yang sudah berpengalaman dalam dunia pertanian itu, memberikan nasihat yang bijak. Ternak kambing memang bisa menguntungkan, tapi kamu harus belajar dulu, jangan terburu-buru. Modalnya tidak sedikit, dan kambing juga bisa sakit jika tidak dirawat dengan benar. Kalau kamu yakin, coba mulai dari yang kecil. Dengan izin dari kedua orang tuanya, Dika mulai mencari cara untuk mendapatkan modal. Ia menjual beberapa barang berharga miliknya, seperti sepeda tua dan alat pertanian yang sudah tidak terpakai lagi. Setelah beberapa bulan, ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli 2 ekor kambing betina. Namun, saat kambing pertama kali datang ke rumah, banyak tantangan yang harus dihadapi. Kambing-kambing itu tampak sulit beradaptasi dengan lingkungan barunya. Mereka menolak makan dan terlihat lesu. Dika merasa khawatir, tapi ibunya selalu mengingatkan bahwa doa adalah kekuatan yang luar biasa. Mungkin kambing-kambing ini membutuhkan waktu. Kita sabar dan terus berdoa, Nak, kata Bu Siti sambil memeluk Dika. Selama beberapa minggu, Dika belajar cara merawat kambing dengan seksama. Ia membaca buku, bertanya kepada peternak lain, dan mempraktekkan apa yang ia pelajari. Meski terkadang lelah dan merasa putus asa, Dika tidak pernah berhenti berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk memberikan petunjuk dan kelancaran dalam usahanya. Suatu pagi, setelah berbulan-bulan berusaha, kambing-kambing itu akhirnya menunjukkan tanda-tanda positif. Mereka mulai makan dengan lahap dan terlihat lebih sehat. Dika merasa sangat bahagia, tetapi ia juga tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ia harus terus belajar dan bekerja keras untuk memastikan ternaknya berkembang. Pada malam hari, Dika duduk bersama ibunya, merenung tentang perjalanan yang telah ditempuhnya. Ibu, aku rasa doa ibu benar-benar membantu. Ternak kambing ini mulai membuahkan hasil. Aku merasa lebih percaya diri. Bu Siti tersenyum, doa ibu selalu menyertaimu, Nak. Jangan pernah lupa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus dilandasi dengan niat yang tulus dan kerja keras.
Dengan dukungan dari orang tuanya dan doa yang tak pernah putus, Dika memulai perjalanan panjangnya menuju kesuksesan. Walaupun tantangan terus menghadang, ia percaya bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari takdir yang telah digariskan oleh Tuhan. Nyewa beberapa pekerja untuk membantunya dalam merawat ternak kambing dan mengelola hasil produksi. Dika merasa bahwa usahanya kini semakin berkembang dan semakin dekat dengan impian yang ia cita-citakan. Namun, di tengah perjalanan usaha yang semakin berkembang, Dika menghadapi masalah yang tidak terduga. Penyakit menyerang beberapa kambingnya, menyebabkan banyak yang jatuh sakit dan bahkan mati. Kerugian yang Dika alami sangat besar. Ia merasa putus asa, tapi Bu Siti selalu ada untuk menguatkan hati putranya. Nak, setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Jangan pernah menyerah, kamu sudah berada di jalan yang benar. Doa ibu selalu ada untukmu, kata Bu Siti dengan penuh kasih. Dika tahu bahwa usaha yang besar tidak akan pernah berjalan mulus. Ia memutuskan untuk belajar lebih banyak tentang kesehatan kambing dan cara mencegah penyakit. Ia menggali ilmu tentang pencegahan penyakit pada ternak dan berkonsultasi dengan dokter hewan yang ahli. Dengan kerja keras dan pengetahuan yang semakin bertambah, Dika mulai memperbaiki kondisi ternaknya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Dika berhasil mengatasi masalah penyakit yang sempat menghantui usahanya. Kambing-kambingnya sehat kembali, dan hasil penjualannya pun mulai meningkat. Namun, yang paling mengesankan adalah mental Dika yang semakin kuat dan sabar dalam menghadapi setiap rintangan. Dalam perjalanan bisnisnya, Dika juga mulai memperkenalkan produk-produk olahan dari kambing, seperti susu kambing yang kaya akan manfaat dan daging kambing yang berkualitas tinggi. Ia membangun hubungan yang baik dengan para pelanggan dan pasar lokal. Permintaan akan produk kambing pun meningkat, dan usahanya semakin berkembang pesat. Namun, Dika tidak pernah melupakan doa ibunya. Setiap kali ia meraih sebuah pencapaian, ia selalu menyebut nama ibunya dalam doanya. Ia tahu bahwa tanpa doa dan dukungan dari ibunya, ia mungkin tidak akan sampai sejauh ini. Doa ibu adalah kekuatanku, dan kerja keras adalah jalanku, bisik Dika dalam hati setiap kali ia merasa lelah. Di tengah kesuksesannya, Dika selalu ingat pesan ibunya, jangan hanya fokus pada uang, nak. Ingatlah untuk selalu berbagi dan membantu orang lain. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa memberi manfaat bagi orang banyak. Dika pun memulai program pemberdayaan bagi para petani dan peternak di desanya. Ia mengadakan pelatihan tentang cara beternak kambing yang baik dan berbagi hasil keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kini, usaha ternak kambing Dika telah berkembang menjadi salah satu usaha ternak terbesar di desa tersebut. Dari 2 ekor kambing yang ia beli dengan susah payah, Dika kini memiliki ratusan kambing yang menghasilkan berbagai produk berkualitas. Semua itu tidak lepas dari doa dan kerja kerasnya, serta dukungan tulus dari seorang ibu yang selalu ada untuknya. Waktu terus berjalan, dan usaha ternak kambing Dika semakin berkembang pesat. Dengan setiap usaha yang dilakukan dan setiap tantangan yang berhasil ia lewati, Dika semakin merasa bersyukur atas segala yang telah ia capai. Tak hanya sukses dalam hal materi, tetapi yang lebih penting lagi, Dika merasa bahwa ia kini mampu memberikan manfaat bagi banyak orang, sesuatu yang selalu menjadi harapan Bu Siti. Pada tahun kelima usahanya, Dika sudah mampu membuka 2 cabang peternakan kambing di kota terdekat dan mulai melakukan ekspansi ke pasar yang lebih besar. Selain menjual kambing hidup, Dika kini mengolah produk kambing dalam berbagai bentuk, dari susu kambing yang sudah diproses menjadi produk olahan, hingga daging kambing yang diolah menjadi berbagai hidangan siap saji. Ia bahkan mulai merambah ke pasar ekspor, menjual produk susu kambing ke luar negeri. Namun, seiring dengan berkembangnya usaha, Dika mulai merasakan kesibukan yang luar biasa. Setiap harinya, ia terpaksa mengurus berbagai hal terkait bisnis, mulai dari manajemen peternakan, distribusi produk, hingga pengelolaan keuangan. Meski ia punya banyak karyawan yang membantu, Dika merasa bahwa ia tidak bisa begitu saja meninggalkan usaha yang sudah ia bangun dengan kerja keras dan doa. Di tengah kesibukannya, Dika semakin jarang bertemu dengan Bu Siti. Ibunya selalu mengingatkan bahwa meskipun sukses, ia tidak boleh melupakan orang yang telah mendukungnya sejak awal. Nak, jangan biarkan kesuksesan ini mengubah hatimu. Selalu ingat bahwa kunci dari segala hal adalah rasa syukur dan kebaikan hati. Jangan sampai kamu lupa untuk berbagi dan membantu sesama. Kata-kata itu selalu terpatri di hati Dika. Ia tahu bahwa meskipun telah mencapai kesuksesan besar, ia harus tetap rendah hati dan berbagi keberhasilan itu dengan orang lain. Ia mulai melibatkan peternak-peternak lain dari desa-desa sekitar untuk bergabung dalam program pelatihan yang ia jalankan. Tujuannya bukan hanya untuk memperbesar usahanya, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada orang lain agar bisa meraih sukses seperti dirinya.
Pada suatu hari, saat Dika pulang ke rumah setelah beberapa minggu tidak bertemu dengan ibunya, ia merasa sangat bersyukur. Ia melihat ibunya yang sudah mulai menua, tetapi senyum dan kebahagiaannya tetap terpancar jelas. Bu Siti yang melihat kedatangan Dika hanya berkata, "Nak, ibu tahu kamu sedang sibuk, tapi tetap jaga kesehatanmu. Jangan terlalu memaksakan diri. Semua ini berkat doa ibu, dan ibu selalu berdoa agar kamu tetap diberkahi." Dika duduk di samping ibunya, merasakan kedamaian yang selama ini ia rindukan. "Ibu, aku merasa sangat bersyukur. Aku bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Semua ini berkat doa ibu. Aku ingin ibu tahu bahwa setiap pencapaian yang aku raih, aku selalu ingat doa ibu." Bu Siti tersenyum, lalu menggenggam tangan Dika. "Ibu hanya berharap kamu tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan terus membantu orang lain. Jangan biarkan kesuksesan ini mengubah siapa kamu, Nak. Bantu orang lain yang membutuhkan, karena itulah hakikat dari kesuksesan sejati." Pesan ibunya semakin menguatkan tekad Dika. Ia tahu bahwa ia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberi dampak positif bagi orang lain. Sejak saat itu, Dika semakin giat membantu para peternak kecil dengan memberikan pelatihan gratis dan menyediakan modal bagi mereka yang ingin mulai beternak kambing. Ia merasa bahwa berbagi kebahagiaan dan kesuksesan dengan orang lain adalah cara terbaik untuk mempertahankan keberhasilan itu. Tidak hanya itu, Dika juga mulai memikirkan cara untuk memperbaiki kondisi lingkungan di sekitar peternakannya. Ia memulai proyek penghijauan dengan menanam pohon di sekitar lahan ternaknya, sekaligus mengedukasi para peternak tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dika sadar bahwa sukses tidak hanya soal profit, tetapi juga tentang menjaga kelestarian alam dan memberikan contoh yang baik bagi generasi mendatang. Tahun demi tahun berlalu, dan usaha ternak kambing Dika semakin berkembang. Kini, ia memiliki ratusan karyawan yang bekerja di berbagai cabang peternakan, dan produk-produk olahannya telah dikenal luas di pasar domestik maupun internasional. Namun, yang paling membanggakan bagi Dika adalah keberhasilannya dalam membantu banyak orang. Ratusan peternak kecil yang dulunya kesulitan untuk memulai usaha kini telah merasakan manfaat dari pelatihan dan modal yang diberikan Dika. Pada suatu acara perayaan ulang tahun usahanya yang kelima, Dika mengundang seluruh keluarga, teman, dan rekan bisnisnya. Di hadapan mereka, Dika mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada ibunya. "Ibu, ini semua berkat doa dan dukunganmu. Tanpa ibu, saya tidak akan pernah bisa mencapai semua ini. Doa ibu adalah kekuatan saya. Dan saya berjanji, saya akan terus berbagi dan membantu orang lain, sebagaimana yang ibu ajarkan." Tentu saja, Bu Siti hanya tersenyum bangga, sambil menatap putranya dengan penuh kasih. "Nak, ibu selalu berdoa agar kamu tetap menjadi pribadi yang baik dan terus menginspirasi orang lain. Kesuksesan yang kamu raih adalah berkat kerja kerasmu, dan doa ibu selalu menyertaimu." Dika tahu bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan, tetapi ia percaya bahwa dengan doa, kerja keras, dan niat yang baik, segalanya akan terwujud. Kini, ia tidak hanya dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, tetapi juga sebagai sosok yang selalu memberikan dampak positif bagi sesama. Baginya, kesuksesan sejati bukan hanya tentang apa yang ia capai, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan penuh rasa syukur, Dika melangkah ke masa depan, membawa doa ibunya yang selalu menjadi pemandu dalam setiap langkah kehidupannya.